Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita hormati akhirul kiram Al-Ustaz Muhammad Nur, Al-Ustaz Al-Haj Andi Fatahillah, Bapak-bapak, wabil khusus DKM Ketua Mushola Al-Amin Bapak Taufik Rifai, Bapak RT beserta jajarannya RT 6, RT 10, dia juga orang tua kita, Bapak Haji Bambang, ibu-ibu semua, nggak kelihatan mukanya. Insya Allah yang hadir pada malam ini diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezekinya, insya Allah senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam di bulan Ramadan, kalau yang tarawih ini biasanya tinggal mengaminkan. Ketika selesai sholat tarawih, ada satu doa yang diamalkan. Ini doa memang tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, tapi ini adalah ijtihad para ulama kita terdahulu yang masyhur, yang diamalkan turun-temurun. Saya itu mungkin bukan hanya dari saya kecil aja, orang-orang tua kita dari kecil itu dibaca. Biasanya di sini kalau yang suka baca, kalau nggak tua DKM, gereja, Syarif, ya. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, terkenal dengan doa kamilin. Itu adalah doa bentuk daripada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana itu doa kalau kita rinci kurang lebih ada 24 proposal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, ya Allah jadikanlah kami mendapatkan keimanan yang sempurna, ya Allah. Mana iman yang sempurna? Banyak. Kata Nabi dalam satu riwayat, al-imanu yajidu wa yanqus, iman itu kadang nambah, kadang turun. Nih, insyaallah nih yang hadir dari sini kita doakan nih, saya berdoa mudah-mudahan rezekinya bertambah. Amin, aminin Bu. Kalau kata Ustaz Al-Untung, aminin dong, tidak. Ada 3 hal yang diutamakan di bulan Ramadan, nggak ada di bulan lain. Yang pertama apa? Bulan ampunan yang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Kata Rasul, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apa yang qiyamul lail, yang ngerjain sholat malam imanan wa ihtisaban, dengan penuh perasaan keimanan dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang ada dahulu yang pernah kita siangnya, kata Rasulullah lagi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Malamnya qiyamul lail, siangnya kita puasa. Jangan mendadak begitu datang ke mushola nih, wah terawih telat nih, datang aja buru-buru ke mushola. Biasanya kan pas sholat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sunatan tarawih rakaat ini jami'ah rahimakumullah, ikut aja udah
kalau suka tentang udah sholat isya belum, gimana ceritanya? Sholat isya baru sholat tarawih. 4 hari kita mau lebaran, ada yang hilang lu biasaan, ada yang rutinitas kita biasanya kita kerjain, ngaji tadarus rajin, ya itikaf rajin. Ini biar kata duduk begini-gini niatin itikaf. Jadi kenapa saya bilang, ada yang bilang Ustaz ini kan musola, kalau itikaf di masjid. Siapa bilang ini bukan masjid? Masjid ini secara fikih ini jadi masjid. Makanya haram hukumnya, maaf, bagi ibu-ibu yang haid atau nifas berada di dalam ruangan. Kalau di luar silakan dia beremperan. Masjid hukumnya, cuma bukan masjid jami yang dipakai sebagai sholat. Berarti boleh itikaf? Boleh. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat itikaf di masjid ini karena Allah. Yang boleh sunat tahiyatul masjid, yang nggak boleh tahiyatul musola. Nggak ada itu hukumnya. Yang pertama itikaf, kedua sholat tahiyatul mas. Suka begitu? Yang ini niatnya tadi, niatin itikaf walaupun cuma sejam 2 jam, insya Allah dapat pahala itikaf. Tuh catat, tadarus juga, puasa juga, itikaf juga, ngerjain taraweh. Ya taraweh, ya oke, tarawehnya mungkin cuma Ramadan, cuma witirnya jangan ada rumahnya. Yang biasa ngerjain witir nih, yang biasa ngerjain di bulan Ramadan, karena dia ikut taraweh sampai full habis, sampai Allahumma inna nas'aluka imanan daimah, kan sampai doa tuh kelar, berarti dia ikut witir. Begitu besok Syawal, habis haji, begitu habis sholat, boro-boro si witir, rawatibnya aja kagak, sibuk istighal bi uyubil, sibuk menceritakan aib orang lain. Dalam hadis yang lain dikatakan, tuba liman kana aibuhu min uyubin nas. Beruntung kalian orang yang sibuk dengan aibnya diri sendiri, dia sibuk dengan kekurangan dirinya sendiri, tapi dia melupakan kejelekan orang. Minta keimanan yang sempurna. Seluruh ibadah kita rangkaiannya adalah supaya apa? Sempurna keimanan kita, supaya kita nanti mendapatkan hasil jerih payah kita ketika bermuamalah di dunia, kita nikmati dengan tidak melupakan hal-hal yang dapat merusak daripada amal ibadah. Ngapa sampai setahun ini jadi ada terus? Ada ceritanya begitu sih, mbak datang, ada pembagian sembako nih, ya namanya bansos. Kalau kita kan nggak tahu bansos berarti ya, atau PRT ini bansos nih, ambil aja. Dari mana? Dari si kopi, Allah baik banget kopi. Yang kedua apa? Yang bisa merusak daripada amal ibadah kita, yaitu adalah qaswatul qalbi, hatinya keras. Pokoknya katanya aja udah, katanya dia lah. Oh, gak mau dengerin kata orang lain, katanya juga. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka kata Allah, aku akan memberikan kepadanya kehidupan yang sempit. Punya rumah gede banget tuh, udah kayak lapangan bola, sempit tapi. Yang sempit bukan ukuran dunianya, tapi hatinya. Kenapa? Hati lu biar anteng, biar tenang, biar lapang, terimain aja udah, gitu ya. Terimain aja. Iya. Kalau ada orang lagi pesen 5 hati, mau untuk tarawihnya dia 20 rakaat ataupun 8 rakaat, baca doa. Nggak tahu artinya, ada kali di bawahnya kali suka ada itu, nanya kalau nggak tahu artinya. Walil faraidi mu'adin,
segala perintah-perintahmu. Faraid itu artinya segala kewajiban. Yang ketiga yang merusak. Ya saya bahas dikit-dikit ini ya. Yang merusak daripada amal ibadah kita adalah hubbud dunya, cinta dunia. Ada pepatah bilang kaidah begini, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia tapi takut mati. Ibu-ibu mau surga? Benar ya? Mau mati nggak? Nah, gimana ceritanya sih? Harus melalui proses kematian. Ya, makanya kita jangan hubbud dunia, jangan suka cinta dunia. Tapi boleh nggak kita mencintai dunia? Boleh. Tapi jangan terlalu. Seimbangkan antara dunia dengan akhirat. Laisa bi khairikum, bukanlah baik bagimu. Ya, bukan satu baik itu. Man taraka dunya li akhirati, orang yang meninggalkan dunia terus-terusan hanya sibuk ngurusin akhirat. Itikaf terus di musola dari jam 6 kurang nih. Akhirat hilang atau akhirat terus, dunianya enggak dikerjakan. Syariatnya mana, ikhtiar kita mana? Minta sama Allah. Kalau yang maha memberi itu siapa? Yang mempunyai rezeki siapa? Bukan laki, tapi minta di kuping laki. Ya Allah, memberi baju lebaran di kuping laki, tapi minta sama siapa? Mau wali zakati pak, ngerjain zakat supaya kita mampu. Ini bulan Ramadan, di ujung-ujung kewajiban kita ada dalam bulan Ramadan. Ini gak ada rusuh, Bu. Namanya zakatul fitri, zakat fitrah. Belum pada bayar zakat fitrah, Bu? Hah? Ini saya bilang dulu lagi, ini mau mengatakan fikih, ini bukan kata saya. Anak istri nggak wajib zakat fitrah. Yang wajib zakat fitrah adalah siapa? Bapaknya wajibin, karena tanggungan dari bapaknya. Paham nggak? Yang wajibnya kita pada akhir Ramadan adalah apa? Zakat. Kenapa sekarang fenomenanya hilang? Yang harus diramaikan adalah zakatnya. Ketika malam terjadi pergantian bulan tersebut di malam Idul Fitri, ramaikan dengan zakat. Kan ribet Ustaz, ngurusinnya banyak yang mau diatur, gitu kan ya. Bahkan nih sebelum masuk Idul Fitri, sholat ke khatib masuk wa khatibu ala mimbar, sebelum naik ke mimbar itu masuk boleh, tapi setelahnya menjadi sedekah. Saya berbicara sampai dua sisi begini, ini bentuk menggambarkan supaya kita paham. Di satu sisi kita minta kepada Allah bisa dikuatkan ibadah kita. Di satu sisi kita minta kepada Allah supaya dikuatkan keimanan kita. Bisa kita menjalankan akidah dan kewajiban kita terhadap Allah. Tapi di satu sisi juga kita harus tahu apa itu yang bakal merusak daripada amalan-amalan ibadah kita. Tadi istilah lebih uyubil halqi, yaitu sibuk mencari aib, membuka aib orang lain. Yang kedua qaswatul qalbi, yaitu keras hati. Yang ketiga hubbud dunya, apa itu? Cinta kepada dunia. Yang empat qillatul haya, apa itu? Sedikit rasa malu. Yang kelima tulul amal, panjang kita. Barang siapa yang dipanjangkan amal angan-angannya, maka wasa amalu, bakal celaka amal ibadahnya. Ini perkara urusan alif sama ain. Kalau pakai alif jadi angan-angan amal, kalau pakai ain jadi amal ibadah. Di dalam surat Al-Takarir ada begini yang kata kaifah khuliqa, gimana Bapak kata ya? Gimana saudara? Afala yanzurun ila ibili kaifah khuliqa. Itu pakai kho. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kata Allah gitu.
Saking pasenya orang baca. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Enggak pakai kok, dia pakai ha. Artinya jadi beda. Apa tanggal tidak perhatikan bagaimana kota itu dicukur. Nah, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan supaya apa? Kalau kita sempurna iman kita, bisa menjalankan segala akidah dan segala macam, insya Allah kita terhindar. Dan nanti begitu masuk awal di bulan Syawal, nah baru dah kita disebut fitri. Idul Fitri, kembali kepada fitri. Dan tentu dengan harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kelak kita, kata di dalam surat yang ke-98, jannatun tajri min tahtihal anhar, kita akan mendapatkan balasan berupa surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan kita semuanya panjang umur di dalam sehat dan senantiasa diberikan keberkahan. Rezekinya rezeki yang banyak, halal dan thayyiban, rezeki yang penuh keberkahan. Umur kita umur yang berkah semuanya. Kekuatan kita diberikan rasa istiqomah untuk senantiasa beribadah. Tentunya kita mengharapkan di kampung kita jadi kampung yang aman, bersih dari segala fitnah dan mara bahaya, terutama wabil khusus fitnah penyakit COVID nih. Karena sebentar lagi biasanya kalau habis lebaran ada aja judulnya Bu, ada aja pasti. Ini mudah-mudahan pasti kita terhindar dari semuanya. Dan yang terlebih lagi adalah kita selalu nanti, kalaupun akhir daripada hayat kita diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna 'ala yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqihalana wa qarabati lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumi, tawassalna bi ta'limi. Antarzuqana wasi'a wa tarzuqana al-amana. Dawabiyya subhanakallah tahiyatuhum fiha salam. Wa akhiru dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum.